Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah fil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang kami cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini, saat ini, di saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan yang mulia ini. Sengaja kami sampaikan satu ayat yang telah populer, yang banyak diketahui oleh kaum muslimin sebagai dasar daripada dalil kita melaksanakan saum Ramadan tahun ini, yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama kali Allah katakan adalah menghimbau, mengajak, menyeru kepada kita semua agar kita meningkatkan diri menjadi orang-orang yang beriman. Secara singkat, beriman diartikan dengan kata meyakini. Walaupun ada beberapa sabda Rasulullah yang mengatakan al-iman itu wa tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Saya ingin menegaskan bahwa Allah menyeru kepada satu orang-orang yang beriman, yang berkeyakinan. Artinya Allah berbicara kepada masalah batin, masalah jiwa dan pikiran kita yang kita simpulkan menjadi suatu keyakinan. Dipanggillah orang-orang yang yakin. Artinya orang-orang yang mempunyai pendirian teguh terhadap agama yang diyakininya, yaitu al-Islam. Sehingga orang-orang ini punya pandangan yang jelas terhadap agama yang diyakini ini. Apa itu Islam, tujuan Islam, manfaat Islam, faedah Islam, dan kemana Islam ini akan membawa hidup dan kehidupan saya, hidup dan kehidupan kita. Sehingga apapun yang Allah perintahkan dalam al-Islam akan menjadi prinsip-prinsip kita. Karena kita meyakini seluruh firman-firman Allah adalah betul dan benar, yang semuanya itu termaktub dalam Al-Quran, yang isinya adalah perintah dan larangan Allah, yang setiap perintah dan larangan Allah itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim yang mengimani kebenarannya untuk berupaya bagaimana caranya agar kita berikhtiar sepenuh dengan kekuatan kita, agar nilai-nilai ilahiyah itu dapat menjadi cermin dan sekaligus gagasan-gagasan yang menjadi amaliyah kita. Maka dipanggillah orang-orang yang semacam itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, maka telah datang satu ketetapan Allah bagi kita, yaitu siam. Orang-orang yang berprinsip, yang teguh pendirian, yang istiqomah pasti menjambut seruan Allah ini dengan riang gembira. Kita tidak perlu berpikir tentang pahala-pahala besar dalam Ramadan. Kita tidak perlu hiraukan anugerah-anugerah, itu sudah pasti akan Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita, keimanan yang melekat dalam diri kita ini mampu mendorong diri kita menjadi sebuah amal. Itulah yang penting. Karena bagaimanapun juga iman itu adalah bagaimana kita mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Intinya di pengamalan. Allah menyuruh pada orang-orang yang mampu mengamalkan iman-iman itu. Dalam ayat yang lain Allah katakan,
Innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu. Ada orang-orang yang mengatakan innallazina qalu rabbunallah, Allah sebagai Rabbku, sehingga kita mempunyai panduan resmi bahwa hidup kita tidak lain dan tidak bukan istiqomah selalu dan senantiasa pada jalan Allah. Innallaha yuhibbul lazina yuqatiluna fisabili soffan ka'annahum bunyanun marsus. Inilah perang yang Allah katakan dengan analogi perang. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul lazina, sangat cinta, sangat senang kepada orang-orang yuqatiluna, yang berperang. Konotasi dalam firman Allah ini dikatakan perang, dan perang ini adalah perang melawan diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu kita. Sehingga Ramadan ini adalah pernyataan perang terhadap setan-setan laknatullah yang bentuknya adalah pengendalian hawa nafsu. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita ini agar kita menjadi mukmin yang dicatat Allah sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan tulus, sehingga mencapai jalan iman dan takwa sebagai tujuan daripada saum Ramadan. Saudara-saudara sekalian, insya Allah apabila kita teguh pendirian, maka kita sama dengan menentukan status kita di hadapan Allah. Kita ingin punya nilai di hadapan Allah. Bagaimanapun juga kita adalah manusia yang ingin dibanggakan oleh Allah, sebagaimana Allah membanggakan Adam di hadapan para malaikat. Allah umumkan di depan para malaikat, ini jailun fil hadi khalifah. Adam dipersiapkan untuk dapat mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Allah persiapkan bumi ini untuk diatur oleh orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Bumi ini sudah indah. Allah ciptakan bumi dengan segala keindahannya, dengan sumber daya alamnya. Maka datanglah Adam untuk lebih memperindah bumi ini, sehingga kita bersyukur dan bertambah syukur agar apa-apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Allah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kemanfaatan. Saudara-saudara sekalian, beriman kepada Allah tidak serta-merta datang begitu saja. Tentu iman itu punya proses kesadaran tentang kehidupan yang kita jalani dari masa lalu, hari ini, dan yang akan datang, sehingga proses itu membentuk diri setiap muslim menjadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang ingin bertakwa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena kita sangat sadar bahwa kitalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia penuh dengan kelemahan. Prinsipnya manusia inilah makhluk Allah yang penuh keterbatasan. Dengan segala keterbatasan itulah maka Allah bimbing dengan petunjuk-petunjuk Allah. Saudara-saudara sekalian, kita ambil contoh. Kalau kita sekolah atau mengambil kesempatan pendidikan di fakultas teknik, maka yang kita kuasai hanyalah sebatas masalah-masalah keteknikan. Apapun keahlian kita di bidang teknik, walaupun kita lulus dalam status cum laude, maka kita sebagai manusia hanya punya pengalaman-pengalaman yang kita pelajari, yaitu hanya ada di bidang teknik. Orang yang lulus di bidang teknik dengan cum laude dan menguasai bidang-bidang teknik tidak mungkin menguasai masalah-masalah kesehatan, atau tidak mungkin atau punya kelemahan di bidang-bidang ekonomi. Itu satu bukti bahwa kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Maka atas dasar itulah kita harus punya pemandu resmi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita terbimbing dengan segala keterbatasan itu untuk sampai kepada tujuan hidup kita. Karena durasi kita sebagai manusia limited. Hidup kita ini sangat terbatas. Nggak ada orang yang hidup 200 tahun atau 150 tahun di dunia ini. Karena limited itu, maka pengetahuan kita juga terbatas. Pengetahuan kita yang terbatas, ilmu kita yang terbatas.
Maka atas keterbatasan itu kita memahami kebenaran juga pasti terbatas. Kebaikan dan kebenaran kita pasti juga nilainya terbatas. Bukan kebenarannya yang terbatas, tapi kemampuan dan kapasitas kita sebagai manusia yang terbatas untuk menaik kebenaran-kebenaran itu. Saudara-saudara sekalian, atas dasar itulah maka Allah membimbing kita. Diturunkanlah kitab sucinya nama Al-Quran. Tidak cukup dengan Al-Quran, mungkin orang balas membaca. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang Islam sendiri yang namanya membaca Al-Quran itu tidak menjadi kebiasaan. Maka diturunkanlah nabinya sebagai contoh. Kitabnya diturunkan, nabinya diturunkan. Agar apa? Agar memudahkan kita bagaimana kita memahami firman kitab suci ini melalui contoh-contoh nabi. Saudara-saudara sekalian, hidup ini selalu berubah. Perjalanan hidup ini terus berubah, dan perubahan itu pasti. Maka kita tidak boleh rigid, tidak boleh kaku. Kita tidak boleh terpaku dengan kekakuan kita. Sebab apabila hidup ini terus dinamis berubah dengan segala perubahan-perubahan, tantangan-tantangan lebih lanjut yang lebih kompleks, sementara kita berubah, maka kita akan terpaku dengan keterbatasan kita. Kita akan terganggu ritme kehidupan kita setelah kita melihat kehidupan yang berubah. Maka kita tidak boleh kaku. Kita harus ikut berubah. Keterbatasan kita harus bertambah sehingga kita akan meluas. Sementara kehidupan berubah, kita kaku, maka kita akan tertinggal, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin. Maka inilah Allah perintahkan kita untuk beriman dalam arti iman yang pandai. Allah berfirman, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Allah katakan, qad khalat min qablikum sunanun, sungguh. Maka apabila Allah mengatakan sungguh, kita seharusnya menanggapi firman Allah ini dengan lebih sungguh-sungguh. Karena pasti setelah kata sungguh ini ada pesan-pesan penting yang Allah ingin katakan kepada kita sebagai guidance, sebagai petunjuk, sebagai pelajaran, sebagai hikmah dan pelajaran kita. Puasa ini pun demikian, saudara-saudara sekalian. Qad khalat min qablikum sunanun. Allah katakan sungguh telah berlalu sebelumnya sunnah-sunnah Allah. Fasiru fil ard, maka periksa, lihatlah apa yang terjadi dalam sunnah-sunnah Allah itu. Peristiwa-peristiwa apa yang telah terjadi masa lalu, hari ini dan akan datang, semuanya berubah. Tapi insya Allah dengan segala perubahan itu, si mukmin yang pandai ini mengambil hikmah pelajaran, sehingga dia terus berjuang. Dan perjuangan kita ini, perjalanan hidup kita ini tidak boleh lepas daripada sunnah Rasul. Kita tidak boleh lepas dari perjuangan Rasul, karena itu adalah ibadah kita. Sebagai contoh, saudara-saudara, perubahan yang pokok umpamanya sholat, secara mahdoh sholat itu wajib dan sudah pokok yang utama itu. Tapi bagaimana cara bersolat, kaum muslimin pun banyak perbedaan. Tapi bukannya sholat yang salah, cara takbir aja. Ada yang takbir di sini, ada yang takbir begini saja, bahkan ada yang tidak. Itu salah satu perubahan-perubahan. Maka insya Allah yang penting adalah sholat kita adalah memuliakan Allah. Yang penting adalah sholat kita sebagai penggugur ibadah kita. Dan lebih jelas lagi, yang penting sholat kita adalah satu energi yang membawa kita kepada tanha anil fahsya'i wal munkar, yang dapat berdampak kepada membawa kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu. Saudara-saudara sekalian, inilah puasa. Qad ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam adalah bagaimana kita orang-orang yang yakin ini masuk ke dalam fase perjuangan hidup untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga kita mencapai nilai iman dan takwa kepada Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam ceramah ini, tausiah ini. Semoga mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita kekuatan untuk tetap selalu dan senantiasa muslim sejati yang beriman kepada Allah, yang tunduk dan patuh kepada aturan Allah, dan terus berikhtiar untuk dapat mengamalkan perintah-perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.